Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Widat Khulaidah, mahasiswi semester 4 Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Hadis Maudhu'i yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ustadz Ahmad MPD. Materi yang saya bahas di video ini adalah evaluasi pendidikan Islam menurut perspektif hadis. Oke, pembahasan ini dimulai dari pengertian evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang artinya penilaian atau penaksiran, atau dari kata to evaluate yang artinya menilai. Lalu, menurut Callaghan dan Staffelbeam tahun 2003, proses evaluasi bukan hanya sekedar mengukur sejauh mana tujuan itu tercapai, tetapi juga digunakan untuk membuat sebuah keputusan. Sedangkan menurut Maulida tahun 2015, proses evaluasi itu meliputi dua hal. Yang pertama mengukur, dan yang kedua adalah menilai. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan ukuran, sedangkan menilai adalah mengambil sebuah keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk. Baik, jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman, evaluasi pendidikan Islam adalah proses untuk menentukan nilai dari suatu hal yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Objek evaluasi pendidikan Islam adalah peserta didik itu, dan evaluasi pendidikan Islam dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, evaluasi dari diri peserta didik sendiri yang dapat dilakukan dengan introspeksi diri. Dan yang kedua, evaluasi peserta didik dari orang lain dan dapat dilakukan dengan cara ujian agar dapat diketahui sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai pendidikan Islam. Lalu apa ya tujuan dari evaluasi pendidikan Islam? Tujuannya adalah sebagai feedback atau umpan balik terhadap kegiatan pembelajaran. Hal tersebut dinyatakan dalam tingkah laku yang dimiliki siswa setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya. Dan hasil yang diperoleh dari penilaian dinyatakan dalam bentuk hasil belajar. Lalu, fungsi daripada evaluasi pendidikan secara umum terbagi ke dalam 4. Yang pertama, dari segi pendidikan, berfungsi untuk mengetahui sejauh mana seorang pendidik dapat melaksanakan tugasnya. Yang kedua, dari segi peserta didik, evaluasi berfungsi untuk mengubah tingkah laku seorang peserta didik secara sadar menuju ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, dari ahli pemikir pendidikan Islam, di mana evaluasi berfungsi untuk mengetahui kelemahan teori-teori pendidikan Islam yang sebelumnya dan membantu mereka berpikir untuk merumuskan teori-teori yang akan dikembangkan sesuai dengan perubahan zaman. Dan yang terakhir, dari segi politik, evaluasi berfungsi untuk membenahi sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan pada sistem pendidikan Islam. Selanjutnya, ada manfaat evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi ini bisa bermanfaat untuk siswa, guru, dan juga sekolah. Manfaat bagi siswa yaitu siswa dapat mengetahui hasil evaluasinya memuaskan atau tidak memuaskan. Lalu, siswa juga bisa mengetahui sejauh mana dirinya sudah berhasil mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Kemudian, manfaat evaluasi bagi guru yaitu guru bisa mengetahui mana nih mahasiswa yang sudah menguasai materi-materi yang sudah diajarkan, mana nih siswa-siswa yang belum menguasai materi yang sudah diajarkan. Dan guru juga dapat mengetahui apakah metode dan juga materi yang diberikan sudah tepat atau belum bagi siswa. Nah, yang terakhir, evaluasi pendidikan Islam bermanfaat bagi sekolah. Dari evaluasi, sekolah bisa mengetahui bagaimana kondisi pembelajaran yang berlangsung, kemudian kurikulumnya yang diberikan sudah tepat atau belum, dan
Evaluasi dari tahun ke tahun bisa dijadikan pedoman bagi sekolah agar dapat memenuhi standar. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi dilihat dari fungsinya ada 4. Yang pertama adalah evaluasi formatif yang dilakukan di tengah-tengah atau saat pembelajaran itu berlangsung. Dan yang kedua ada evaluasi sumatif yang dilakukan di akhir-akhir periode pembelajaran atau yang biasanya disebut dengan ujian semester. Lalu ada evaluasi diagnostik, bisa juga disebut dengan evaluasi khusus karena tujuannya khusus, yaitu untuk mencari kelemahan seorang siswa. Kenapa seorang siswa tersebut tidak bisa mengerti atau menguasai materi yang sudah diajarkan oleh gurunya. Nah, yang terakhir ada evaluasi penempatan atau disebut juga dengan placement test. Digunakan untuk keperluan penempatan agar siswa-siswa dapat belajar secara efektif sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Nah, dilihat dari caranya, evaluasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, evaluasi kuantitatif, yaitu dinyatakan dalam bentuk angka dan dilakukan untuk menilai tingkah laku peserta didik dalam bidang kognitif. Dan yang kedua, evaluasi kualitatif, dilakukan untuk menilai aspek-aspek afektif dan dinyatakan dengan bentuk ungkapan. Yang terakhir, evaluasi dilihat dari tekniknya, terbagi menjadi 2. Yang pertama, evaluasi dengan tes, dan yang kedua adalah evaluasi non-tes. Apa aja sih sasaran dari evaluasi pendidikan? Menurut Tabrani Rusyan dan Abu Dinata, sasaran pokok ada 3. Yang pertama, dari segi tingkah laku. Yang kedua, dari segi pendidikan. Dan yang ketiga, dari segi-segi yang menyangkut proses belajar dan mengajar. Nah, lalu bagaimana sih perspektif hadis mengenai evaluasi pendidikan Islam? Hal ini pun sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu sering banget nih ngeevaluasi para sahabatnya. Rasulullah melakukan evaluasi itu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para sahabat mengenai ajaran Islam dan bagaimana mereka menjalankan tugasnya. Evaluasi ini biasanya dilakukan dengan cara Rasul meminta para sahabatnya untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapannya. Lalu Rasulullah membetulkan hafalan dan bacaan mereka yang keliru. Di samping menguji pemahaman para sahabat mengenai ajaran Islam, Rasulullah pun diuji oleh Allah melalui kedatangan Jibril. Ketika itu, Rasulullah sedang mengajar di sebuah majelis, lalu tibalah Jibril dan menguji Rasulullah dengan pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan Rasulullah mengenai iman, Islam, dan ihsan. Ini terbukti pada hadis di samping ini yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, dari hadis di samping menyiratkan bahwa bukan hanya peserta didik loh yang harus dievaluasi, melainkan pendidik pun harus dievaluasi agar kita dapat memastikan mengenai update kompetensi yang dimilikinya sebelum ditransmisikan kepada peserta didiknya. Oke, selesai sudah materi yang saya paparkan tadi, yaitu evaluasi pendidikan Islam. Semoga dengan teman-teman menonton video ini bisa menambah wawasan teman-teman mengenai pendidikan Islam, dan semoga teman-teman bisa mengerti ya apa yang sudah saya jelaskan tadi. Lebih kurangnya saya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.